Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Rabu malam hari ini tanggal 17 April 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, sebab Dia Bapa yang baik. Selalu katakan, terima kasih Tuhan, syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Untuk semua perlindungan, penjagaan, pemeliharaan, berkat, keselamatan, segala-galanya itu bersumber datang dari Tuhan. Kalau kita bisa hidup penuh dengan damai sejahtera, seperti saya penuh dengan sukacita bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa menyampaikan firman Tuhan, renungan pada malam hari sambil main gitar, saya menyanyi, ini anugerah Tuhan. Ini kepercayaan dari Tuhan yang percayakan kepada kita semua. Dan kita mau jaga kepercayaan dengan sungguh-sungguh. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan, jangan buang dengan sia-sia. Jangan hidup lalai, jangan hidup sembrono, tapi berjagalah dan berdoa menantikan kedatangan Tuhan. Bukan menantikan kematian. Saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bukan menantikan kematian. Saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Karena Dia juru selamat saya. Dia Bapakku, Dia sentral hidupku, Dia segala-galanya yang menciptakan hidup, yang menciptakan bumi dan surga, yang menciptakan segala-galanya. Itu berasal dari Dia. Itu biar kita senantiasa merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hati kita merindu, Tuhan, ku rindu selalu ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory, berjaga dan berdoa. Karena nanti kita mau bicara dua hal penting di dalam Lukas 17 ayat 20 sampai 37 tentang kerajaan Allah dan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saling berkaitan supaya kita dapat memahami firman Tuhan dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia mencemaskan. Amin, haleluya. Kedengaran sini sana kabar tentang keadaan dunia ini. Marilah kita berlindung dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam Matius pasal 26 ayat 41, demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin, haleluya. Zaman sekarang, marilah kita berjagalah, hidup di dalam firman Tuhan yang sempurna. Marilah kita setia dan taat pada firman-Nya sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.
Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Amin. Ampunilah Bapa semua dosaku, ampunilah semua salahku, bentuklah hidupku sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus. Ampuni Bapa semua dosa salahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita berbaring tidur, mari hati kita merindu berjumpa dengan Yesus. Kita mau melekat dengan Tuhan, bukan melekat dengan dunia ini. Karena firman Tuhan, orang cinta dunia tidak berkenan sama Tuhan. Karena dunia akan lenyap. Sedangkan Tuhan mau supaya setiap kita masuk di dalam kerajaan surga. Dalam 2 Petrus 3:9 dikatakan Tuhan tidak mau satu orang binasa, tapi Tuhan mau semuanya berbalik, bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya diutus Tuhan, boleh bilang so. Setiap hamba-hamba Tuhan diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, bukan menyampaikan opini manusia, bukan menyampaikan pendapat, tapi menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Itulah firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Tiap malam kita baca perjanjian baru. Tiap hari pagi kita baca perjanjian lama. Terus kita rutin sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus. Kita bicara tentang kerajaan Allah dan kedatangan Yesus. Kita tertulis dalam Lukas 17 ayat 20-37. Firman Tuhan tadi katakan dalam Matius 26:41. Berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Roh memang hati ini saudara, ya, selalu menurut kehendak Tuhan, tapi daging lemah. Ya, seperti Bapak Ibu rindu untuk dekat sama Tuhan, tapi nurut daging, ya, lemes daging, tidak mau berdoa, tidak mau datang kepada Tuhan, ya. Itu nuruti daging, mau foya-foya, mau enak-enak, mau ketiduran, mau nonton televisi atau dengar berita-berita yang lain, suruh baca firman Allah, malas rasanya, ya. Itu menuruti daging. Sedangkan hati kerinduan, iya saya mau dekat dengan Tuhan. Hati rindu saya mau dekat sama Tuhan. Ini kenyataannya kena terpengaruh teman-teman, jauh dari Tuhan. Tapi untuk itu, saya bersama hamba Tuhan yang lain pasti diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Supaya tidak menurutkan dengan daging, tapi menurut kehendak firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Lukas pasal 17. Kemurahan Tuhan Bapak Ibu, ya, saya dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Bersama Bapak Ibu, cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Saya membaca ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Nah, ini saudara ngerti apa maksud dari Tuhan Yesus ini. Kita kaitkan dengan Roma 14 ayat 17 tentang kerajaan Allah, ya. Tentang kerajaan Allah itu bicara kebenaran. Bicara tentang damai sejahtera, bukan hari lahiriah, betul kata Yesus, ya. Kita harus mengerti apa maksud Tuhan. Mengerti maksud Tuhan kalau Bapak Ibu menggali firman Tuhan, bukan pendapat. Ini saya berdasarkan firman Tuhan, bukan pendapat, saudara. Ya. Kenapa kata Tuhan bukan lahiriah? Benar. Roma 14 ayat 17 katakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera,
dan sukacita Roh Kudus. Bukan lari kalau makan dan minuman kan lari ya. Kata kebenaran bicara hati. Hati bukan bicara lahiriah. Hati masa di dalam. Maka pentingnya kita ada kebenaran Allah, berarti harus ada firman Allah. Jadi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kerajaan Allah harus kita isi dengan firman Tuhan. Maka dikatakan, kalau isi firman Tuhan, maka pasti ada damai sejahtera dan ada sukacita Roh Kudus. Itu maka sumbernya firman. Maka dikatakan Yesus benar. Kerajaan Allah bukan masalah dia, tapi masalah rohani, saudara. Ayat 22. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada dari manusia itu, anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Nah, jadi Yesus bicara tentang dua hal. Bicara tentang kerajaan Allah dan kedatangan manusia kedatangan. Saling berkaitan, saudara. Kalau kita ingin selamat di dalam waktu kedatangan Tuhan Yesus, maka harus kita hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di sukacita Roh Kudus. Maka berikutnya, supaya jelas nih firman Tuhan. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Maka jangan bingung kalau orang penuh dengan firman Allah, hidupnya tidak bingung. Saya tidak pernah bingung dengan ajaran-ajaran, karena saya punya prinsip. Firman Allah menjadi pegangan saya. Yesus. Orang kalau tidak punya prinsip pegang sana, pegang sini. Kalau saudara tahu barang asli, ya, kalau saudara tahu barang asli, pegangan ya sudah, itu kita tahu. Tidak mudah tergiur dengan barang-barang palsu. Karena kita sudah tahu barang asli, tidak bisa dibohongin. Kalau saudara mau cari barang asli, sudah tahu pasti barang asli. Ya, saudara ada oh ini lebih bagus ini, kalau saudara tahu persis. Karena barang asli original, ya 100% ini asli, kita tahu persis. Tapi kalau barang palsu, banyak barang palsu. Maka dikatakan di sini, barang palsu banyak di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Ya. Ayat 24, sebab kamu sama seperti kilat memancar ujung langit yang satu ke ujung yang lain-lain. Demikian pula halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Nanti kedatangan Tuhan Yesus pasti cepat atau lambat, kedatangan Tuhan pasti terjadi, saudara. Tapi harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Bicara tentang kematian dari Yesus. Yesus harus, karena Yesus sudah lahir, sudah Yesus mati, sudah terjadi, dan Yesus sudah bangkit, dan Yesus naik ke surga, dan yang kelima, dia akan datang kembali. Jadi kita menanti kedatangan Tuhan. Maka saya katakan, saya bukan menanti kematian, tapi saya menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ya, kalau Tuhan nanti mau panggil saya mau minta sama Tuhan, kalau memang Tuhan berikan kesehatan, tapi saya nggak bisa paksa, saudara. Itu urusan Tuhan, karena hidup saya bukan milik saya, hidup saya adalah milik Tuhan. Semua nafas adalah Tuhan yang punya. Kalau Tuhan mau panggil, ya yang penting dipanggil masuk ke surga, itu aja. Ya, yang penting selagi kita belum dipanggil Tuhan, selagi kita menantikan kedatangan, hiduplah di dalam kebenaran firman, hidup dalam kerajaan Allah. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ciptakan damai sejahtera, bukan cipta ribut-ribut antar pendeta ribut. Maka saya tegur hamba-hamba Tuhan, saya memberikan nasihat. Para hamba-hamba Tuhan, jangan ribut satu sama lain. Nggak bagus, saudara. Itu tidak sesuai firman Allah. Kalau memang ribut, mari kita saling memaafkan, saling rendati para saudara-saudaraku. Mari kita saling rendati, para hamba Tuhan saling rendah hati, jaga hati. Kita mau ikut jejaknya Yesus. Sentral kita bukan pendeta. Sentral kita bukan senioritas, tapi sentralnya kita Tuhan Yesus. Mari kita pandang pada Tuhan Yesus. Dia juru selamat kita. Dia gembala agung kita yang sempurna. Kepala gereja segala-galanya. Mari kita belajar rendah hati. Bukan merasa kita hebat. Orang paling senior, paling hebat. Jago teologi. Tidak. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Dan kita belajar sebagai anak-anak yang rendah hati. Jaga kerendahan hati. Termasuk saya jaga kerendahan hati. Saya jaga hati, saudara. Saya mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Pikul salib. Ada penyangkalan diri. Ya, sehingga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Tapi harus menanggung. Ayat 25 sudah 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula hal yang kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ini tanda-tanda, saudara, kalau sudah dunia banyak dosa. Seperti air bah turun karena banyak dosa, seenaknya manusia dikasih kebebasan. Tapi kebebasan itu untuk dosa, kawin, mengawin, berzina, berselingkuh, ya, berbuat seenaknya. Jangan, sudah bertobat. Mari semua anak-anak Tuhan yang mendengar firman Allah bertobat. Bukan waktunya kita berfoya-foya.
Bukan waktunya kita gereja untuk ya hura-hura, bukan. Tapi hiduplah sungguh apakah sudah benar sesuai firman Tuhan atau tidak. Itu standarnya. Makanya berlaku Matius 7 ayat 21, 23. Bukan orang berseru aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan. Enggak bisa. Sungguh saya katakan firman Allah katakan, kalau hidupku tidak sesuai dengan standar surga, tidak sesuai dengan SP surga, jangan mimpi bisa masuk kerajaan surga. Kan mimpi masuk kerajaan surga adalah hiduplah di dalam firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah selaras dengan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Tapi mau diatur oleh Tuhan, mau dibentuk sama Tuhan. Seperti firman Allah katakan ini penuh dengan dosa. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lut. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lut pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari itu di mana anak manusia menyatakan ini akan terjadi, saudara. Nanti tinggal tunggu harinya, waktunya Tuhan. Menyesal nanti, saudara, kalau orang yang sudah saya sampaikan firman Allah. Firman Allah sampaikan nanti kedatangan Tuhan cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Tapi mari mumpung sekarang kita mau hidup seperti 5 gadis yang bijaksana. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, yang bak pelita tapi tidak punya minyak. Tidak ada firman dan Roh Kudus, hidup di dalam daging. Ya, barang siapa pada hari itu sedang ada perangin di atas rumah, dan barang siapa yang ada di dalam rumah, jangan ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali. Jadi artinya apa? Dalam rumah, mari kita mau ada rumah, artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ingatlah akan istri Lut, ya, tidak taat kepada firman. Istri Lut tidak taat kepada firman. Jangan noleh ke belakang, itu firman, tapi dia menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang bicara dunia kedagingan, saudara. Ya, dulu kita ke belakang dulu, saya hidup di dalam daging. Tapi saya menetap ke depan, mata saya tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Jangan menoleh ke belakang lagi. Jangan toleh dunia. Jangan kehidupan di dalam kehidupan daging dunia. Tapi hiduplah pandang kepada Tuhan Yesus. Ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Jangan so ikutin daging. Wah, ya, memelihara nyawa. Tapi mari kita hidup itu Yesus. Ada bayar harga, saudara. Ikut Yesus bayar harga saya. Ya, ikut Yesus pikul salib. Ya, justru pikul salib bayar harga. Nyawa, hidupku bagi Kristus, mati keuntunganku. Ada kerajaan surga, saudara. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas tempat tidur, yang seorang di bawah dan akan ditinggalkan. Di tempat tidur bukan kita tidur terus, saudara. Justru kita menyembah kepada Tuhan. Saya di samping tempat tidur, saya berlutut di hadapan Tuhan, menyembah kepada Yesus. Tuhan, Engkau Bapakku yang kucintai. Yesus, Tuhanku, Bapakku Yahweh, di atas segala-galanya. Biar bawa aku lebih dekat dengan Tuhan. Bawa aku lebih cinta Tuhan. Bawa aku di dalam kebenaran firman. Itu menjadi kehidupan, bukan tidur-tidur mulu, saudara. Ya, lebih bagus saya hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Ada 2 orang perempuan bersama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang akan ditinggalkan. Nanti akan terjadi, saudara. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang akan ditinggalkan. Ladang bicara dunia. Ada 2 kita sama-sama 2 bayi, 2 bicara gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang hidup di dalam kedagingan akan ditinggalkan. Tapi gereja Tuhan yang ikuti dalam firman Tuhan akan diangkat sama Tuhan. Seperti saya minta Tuhan, kalau Tuhan izinkan, rapture. Saya minta sama Tuhan, saya bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan, rapture, diangkat sama Tuhan. Hiduplah di dalam kerajaan Allah, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Hiduplah senantiasa pikiran kita kebenaran firman Allah itu selalu kita dengung-dengungkan. Saya sampaikan kebenaran, hiduplah di dalam firman Allah, bukan di dalam daging. Ya, dan ciptakan damai sejahtera, bukan ribut-ribut, saudara. Ya, keluarga suami istri jangan ribut-ribut, damai, jangan ada cerai, ribut-ribut, perselingkuhan. Hindarkan perkara daging, kenapsu daging dunia. Jauh itu, stop dosa. Tapi hidup di dalam firman Tuhan, ya. Berikutnya ayat 37 yang terakhir, kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Mayat berarti bicara apa? Mati rohani. Ya, burung nasar bicara iblis. Mati rohani, iblis yang datang. Ya, tapi mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau benar-benar kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita mau bangkit, sudah bangkit bagi Kristus. Seperti mari saya mau baca dalam kitab Kolose
Ya, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan waktunya kita lagi hidup di dalam kedagingan, tapi hiduplah di dalam firman Tuhan, ya. Seperti yang saya katakan dalam Kolose pasal ketiga ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Cari perkara di atas. Ayat yang kedua, pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Bumi akan lenyap, bumi dunia akan hancur. Tapi orang yang hidup di dalam firman Allah akan kekal selamanya. Amin. Mari kita biar hari ini lihat ini peperangan Iran Israel. Jangan sampai memicu perang dunia. Tapi ini kegenapan firman Allah. Firman Allah bicara terjadi perang antar negara, sudah terjadi kan. Bicara gempa bumi sudah terjadi, kelaparan, masa-masa sukar akan terjadi. 2 Timotius 3:1. Jangan berharap kepada dunia, berharaplah kepada Yesus. Dia pegang hidup kita. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah, pandang haraplah pada Yesus. Amin. Kedengaran sini sana banyak kabar mencemaskan, itu bukti tanda-tanda awal kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Itu tanda-tanda awal, nanti semakin memuncak. Itu merupakan dasar, nanti makin mengkerucut, makin jelas. Oleh itu mari kita mau punya kepekaan akan firman Tuhan. Jadilah 5 gadis yang bijaksana, jangan menjadi 5 gadis yang bodoh. Bicara, oh kedatangan Tuhan masih lama. Dia hidup lalai, hidup di dalam dosa, hidup di dalam dunia, hidup di dalam daging. Singkirkan semua itu, hiduplah di dalam firman Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, supaya kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.